Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Deo Destumyadek dengan NIM 5243230038. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa codingan yang ada pada 3 modul yang ditugaskan pada mata kuliah Sinyal Processing. Untuk pertama kita akan masuk kepada modul praktikum sistem kendali untuk yang pertama ya. Oke. Pada yang pertama di mana ini adalah pengenalan MATLAB. Ya, di sini kita akan masuk aja kepada latihannya ya. Di mana diperintahkan yaitu buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah atau command window, jendela ruang kerja atau workspace, jendela story atau command story, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap commandnya. Oke. Ya, untuk yang pertama yang diminta adalah pada command window. Ya, di mana sini kita akan buat sesuai dengan diminta yaitu NIM. Um, Ya, mengapa di sini tidak terbaca 3 dan seterusnya ini? Ya, karena secara default bahwa MATLAB ini menggunakan format source atau di mana ini untuk menampilkan angka besar yang secara otomatis menyingkatkannya menjadi notasi ilmiah agar hemat ruang di layar. Jadi kalau kita ingin menampilkan semuanya, kita pakai itu format format long G ya. Lalu kita masukkan saja nimnya. Nah, dengan adanya format long G ini maka uh, angka-angka di belakang ini akan tertampil semuanya. Oke. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada perintah yang kedua ya, yang dimana itu general ruang kerja atau workspace. Ya, yang ada di sini. Oke, tapi kita bersihkan dulu ya. Oke, untuk menggunakan workspace ini kita akan coba masukkan 3 variabel. Yang pertama yaitu A. Oke, dan B-nya itu, lalu untuk yang C ya seperti kita sudah lihat ini sudah nampak ya pada workspace-nya. Lalu seperti yang tadi kan itu uh, kita menggunakan nilainya berdasarkan NIM di setiap komennya. Oke, maka kita buat saja gabungan daripada perkalian dan penambahan yang akhirnya hasilnya itu adalah daripada NIM kita ya. A kita kalikan dengan B, lalu kita tambah dengan C ya. Maka inilah hasilnya NIM kita. Lalu yang ketiga yang diminta itu adalah general story atau common history-nya. Ya, pada ini untuk common history ya, itu ada pada home dan di layout. Nah, di sini ada terdapat common history. Kita buat docket ya. Nah, ini adalah history yang sudah kita lakukan dalam beberapa waktu sebelumnya, dan untuk menampilkan kita tinggal buat saja klik dua. Nah, kenapa sini tidak didefinisikan ya, karena di workspace ini belum ada, tetapi coba kita buat yang ini ya. Nah, ini kan langsung tampil dia. Kalau ini tadi karena tidak ada variabel A yang ada pada workspace, jadi dia tidak terbaca. Oke. Lalu yang terakhir ya, yang diminta itu input dan outputnya. Pada input ya kita bisa lihat di sini
kita pakai replay, dan output nanti kita pakai display ya. Untuk input kita buat replay dengan string tampilkan 524323038. Oke. Nah, dia langsung muncul di sini. Oke. Itu untuk input ya. Untuk outputnya kita pakai tadi display. Display Nah, inilah dia input dan serta outputnya. Oke, ini adalah tugas daripada atau latihan daripada modul pertama, dan selanjutnya kita akan masuk kepada modul kedua ya. Oke, dimana sini adalah fokus kepada matriks ya. Dimana minta pertama yaitu buatlah dua buah matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Lalu latihan kedua yaitu buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang kedua itu min dari data nilai berikut. Oke. Untuk ini ya saya sudah membuat dan juga sudah ada operasinya. Maksudnya dikerjakan secara manual untuk sebagai pembuktian. Oke. Yang ada di sini. Oke. Karena yang diminta itu buatlah dua matriks dengan sembarang ukuran, ya di sini saya sudah buat. Jadi kita tinggal masukkan saja. Oke. Dimana A itu 1 dan 2, 3, 4. Oke. Ini ada titik koma ini untuk membatasi agar angka selanjutnya itu menjadi ke bawah baris kedua. Oke. Lalu yang kedua yaitu kan diminta 2 B itu 4 2 3 dan 5. Nah, karena yang diminta tadi itu adalah operasi aritmatika yang pertama ya, maka saya kepikirkan untuk membuat perkalian saja agar lebih mudah. Nah, A dikalikan dengan B, maka jawabannya 10, 12, 24, dan 26. Ya, dan di sini kita sudah buat perhitungannya. Dimana bar 1A dikalikan dengan kolom 1B dapat hasil 10, bar 1A dikalikan dengan kolom 2B dapat hasil 12, bar 2A dikalikan dengan kolom 1B dapat 24, dan yang terakhir bar 2A dikalikan dengan kolom 2B hasil 26. Sesuai dengan yang ada pada MATLAB. Lalu yang kedua yang diminta tadi adalah determinan. Ya, untuk determinan di sini kita cari determinan daripada A. Nah, determinannya itu -2. Dan di sini juga sudah ada perhitungannya. Dimana kita buat satu ini adalah A, B adalah 2, C adalah 3, dan D adalah 4. Rumus determinan itu kan A dikali D dikurang dengan B kali C. Maka kita masukkan angka-angkanya ini. Di mana 1 kali 4 dikurang dengan 2 kali 3, maka 4 kurang 6 hasilnya adalah -2. Dia sesuai dengan yang ada pada MATLAB. Lalu yang terakhir yang diminta itu inverse A. Untuk inverse A pada MATLAB itu seperti ini. Nah, maka hasilnya yaitu -2, 1, 1,5, dan -0,5. Di sini juga sudah ada pembuktiannya. Nih, dimana yang pertama langkah kerja itu tentukan elemen dari matriks awal. Karena kita minta A, maka yang ada di sini adalah A. Lalu kita tukar posisi A dan D-nya.
Ini A, ini adalah D. Jadi 4 ke atas dan 1 ke bawah. Lalu kita berikan tanda negatif pada B dan C. Ya, kita lihat di sini. Lalu kita kalikan dengan A inverse. Nah, setelah kita kalikan A inverse, inilah hasilnya. Nah, itu adalah perhitungan secara manualnya. Oke. Lalu yang kedua, yang diminta itu adalah ini, buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkarannya. Kita keluarkan saya dulu. Oke. Sebenarnya saya sudah membuat, jadi kita tinggal menjalankannya saja. Ya, tadi yang diminta adalah lingkarannya. Ini adalah skrip sederhananya. Ya, di sini sudah ada ya, di mana kita sudah menentukan jari-jarinya, yaitu sebesar 10. Jadi kita bisa mengganti jari-jarinya berapa, tetapi kita cuma bisa mengganti di sini saja. Kita tidak bisa mengganti di command window. Dan ini adalah rumusnya, rumus dari luas dan juga kelilingnya. Dan ini adalah untuk menampilkan hasil lingkarannya. Jadi nanti yang pertama tampil yaitu ini, perhitungan lingkaran. Lalu jari-jarinya berapa. Lalu hasil daripada luas lingkarannya dan juga keliling daripada lingkarannya. Kita akan coba jalankan ya. Nah, jari-jarinya 10 sesuai ya. Lalu luas lingkaran 314,16. Nah, sesuai. Oke. Dan selanjutnya untuk min ya. Min dari data nilai berikut. Nah, kita juga sudah membuat skrip sederhana, secara sederhana. Nah, pada skrip ini sudah dijelaskan ya, dimana CLC ini atau clear ini dan clear ini itu seperti menghapus papan tulis sebelum kita mulai mengajar. Jadi CLC itu membersihkan teks pada command window. Lalu clear itu membersihkan atau menghapus semua variabel di memori workspace. Nah, ini penting agar hasil perhitungan tidak tercampur dengan data dari program sebelumnya. Dan di sini data dan nilai ini ya, baru ini membuat sebuah vektor baris berisi 8 angka. Kalau kita hitung ini kan semuanya ada 8 ya. Jadi di MATLAB ini sekumpulan data ini cukup diletakkan di dalam kurung siku dan dipisahkan dengan koma atau spasi saja. Lalu kita masuk di sini ya. Ini adalah bagian intinya. Jadi MATLAB itu memiliki fungsi bawaan yang bernama min dalam kurung ya. Dan fungsi ini secara otomatis menjumlahkan seluruh angka dalam data nilai, karena kita sudah masukkan ini data nilai. Jadi dia menjumlahkan semua yang ada pada data nilai ini, lalu membaginya dengan jumlah total data. Ya, dalam hal ini kan ada 8 angka, jadi akan dibagikan dengan 8 nanti ya. Lalu di sini sudah ada nanti untuk menampilkan hasil seperti yang katakan sama seperti yang tadi sebenarnya, tapi ya di sini ada 62 str ya, dimana ini kan karena data nilainya adalah sekumpulan angka, jadi kita perlu mengubahnya menjadi string atau teks. Akan bisa digabungkan dengan kalimat data titik 2 kurung siku dan selanjutnya. Lalu ada ini %2f. Ya, ini memastikan agar nilai rata-rata atau hasil rata-rata hanya tampil dengan 2 angka di belakang koma. Kalau jika tanpa ini, hasilnya desimal panjang, tampilannya akan berantakan nanti. Lalu ada ini per n ini perintah untuk membuat garis baru, seperti menekan tombol enter ya. Ya, kita akan jalankan saja ya. Nah, beginilah tampilannya. Dimana perhitungan min, lalu datanya ditampilkan dan hasilnya. Oke. Dan ini juga kita sudah buat perhitungannya
untuk sebagai bukti. Dimana ini yang tadi ya, dimana datanya kan jika kita hitung ada 8, lalu kalau kita jumlahkan datanya semua ada 589. Jadi rumus min itu kan jumlah data dibagikan dengan banyaknya data. Jadi jumlah data tadi 589 dibagikan dengan 8. Jadi kita bagikan dapat hasilnya 8. Oke. Lalu yang selanjutnya itu adalah tugas. Ya, kita bersihkan dulu ya. Ada tugas di sini sebanyak 5 ya pada modul 2 ini. Nah, yang pertama yang diminta itu adalah hitunglah dengan menggunakan MATLAB. 12 dibagikan dengan 3,5, lalu dan seterusnya di sini. Untuk ini itu sangat mudah ya. Kita langsung bagikan saja. Nah, hasilnya itu 3,42 sekian, 28 sekian lah. Dan di sini kita juga sudah buat perhitungannya. 12 bagi 3,5 kita buat kali 10. Koma ini hilang karena dikalikan dengan 10 ya. Dapat segini hasilnya. Lalu kita sederhanakan, kita bagi dengan 5 masing-masingnya, 24/7. 24 bagi 7, maka hasilnya 3,42557. Lalu kita buatkan menjadi 86 agar lebih sedikit. Lalu selanjutnya yaitu diminta 3 tambah 5/4/2 ya. Untuk ini kita buat dulu dalam kurung. Lalu kita tambahkan tadi 3 ditambah 5/4. Lalu kan tadi ada pangkat 2 ya. Untuk pangkat 2 kita pakai ini saja. Nah, maka hasilnya itu 18,0625. Ini juga sesuai dengan perhitungan kita. Nah, dimana kita mulai-mulainya membagikan 5 bagi 4 dapat 1,25. Lalu kita tambahkan dengan 3, 4,25. Lalu karena di sini ada pangkat 2 ya. Jadi ya kita kalikan 4,25 ini dengan 4,25, dapat hasilnya 18,0625. Oke, selanjutnya yang diminta itu ini dalam kurung 0,25 kuadrat ditambah dengan 0,752 kuadrat dan akar setengah. Untuk ini ya, karena ini kan ada akar setengah, jadi kita pakai fungsi SQRT ya. Ini untuk menghitung akar pangkat 2 dari suatu bilangan secara otomatis nantinya. Jadi kita langsung masukkan saja. Oke. 0,25 2 dan ditambah dengan 0,75 pangkat 2. Oke. Hasil adalah segini. Dan juga kita sudah bisa membuktikan pada perhitungan ini ya. Nah, ini langsung kita bulatkan saja. Jadi 7906 agar lebih simple. Oke. Dimana pertama kan yang diminta itu 0,25 kuadrat ya. Ya, kita kalikan dulu. Dapat segini hasilnya dan juga 0,75 tadi. Lalu kita tambahkan dan kita akarkan. Maka dapat segini hasil. Lalu kita buatkan menjadi 0,7906. Nah. Oke. Yang terakhir ya dari nomor 1 ini yaitu 2 dibagikan dengan 6 bagi 0,3. Oke, untuk ini ya kita mulai dengan 2 dibagikan dengan 6/0,3. Oke. Jawabannya 0,1. Dan ini juga dapat kita buktikan. Ya, di sini. Dimana kan kita selesaikan dulu dalam kurung. Kita dapatkan hasilnya 20. Ya, karena ini karena 0, jadi kita pindahkan ke sini jadi 60. Oke. Lalu hasil 20 ini kita bagikan dengan 2. Dapat hasilnya 0,1. Ya. Oke, itulah untuk
uh, jawaban daripada nomor 1 ini semua. Lalu kita masuk ke nomor 2. Kita nomor 2. Yaitu dimana diminta buatlah 4 variabel berikut. A 25, B 50, C 125, dan D 89. Oke. Tapi kita harus hapus dulu di sini, nanti takutnya terbaca. Jadi hasilnya nanti bisa rusak karena terpengaruh dari pada workspace tadi, data yang tadi. Oke. Diminta tadi kan A25. Lalu B itu sebesar 50 dan C-nya sebesar 125 dan juga D-nya itu 89. Oke. Yang diminta yang pertama itu kita tambahkan ya ketiga nilainya, ketiga variabelnya A, B, dan C. Oke. X sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C. Hasilnya ada 200. Nah, saya juga sudah membuat perhitungannya. Jadi ketika kita tambahkan semuanya ya, A kan 200. A-nya kan 25, B-nya 50 dan C-nya 125. Jadi kalau kita tambahkan pun ini kan 75 tambah 125 akan menghasilkan 200. Lalu yang kedua yang diminta pada soal ini itu Z D pangkat A per B ditambah dengan C. Oke. Untuk kasus ini kita buat Z sama dengan D dikalikan dengan A per B. A per B ditambahkan dengan C. Nah, dapat hasilnya 169,5. Oke, dan juga kita sudah membuat sini ya. Dimana 89 kita kalikan dengan 25, lalu kita bagi dengan 50, lalu kita tambah 225. Dan hasil dari perkalian ini dapat 2225 dibagi dengan 50 dapat 44,5. Lalu kita tambahkan 125. Maka hasilnya 169,5. Ya, itulah untuk bagian B yang diminta. Lalu yang terakhir itu bagian C ya, yaitu D sama dengan A per D ditambah B. Oke. Untuk ini kita pertama masukkan Y-nya dulu sama dengan A per dalam kurung D ditambah dengan B. Nah, hasilnya adalah 0,179 sekian ya. Dan di sini sudah kita buat. Dimana kita pertama kan diminta 25 per, tapi karena ini dalam kurung jadi kita selesaikan dulu dalam kurung. Jadi kita dapatkan 139 dari pertemuan kedua ini. Lalu kita bagi dengan 25 kita dapat 0,179,856. Atau jika kita menyederhanakan ya, 856 kita bolehkan menjadi 9 saja. Oke. Soal nomor 2 itu sudah selesai. Lanjut kita kepada ke soal nomor 3 ya. Gimana sini manakah di antara nomor variabel berikut yang valid ya, luas dan seterusnya. Dan sini sudah saya buat pada luas itu statusnya valid karena itu memang standar ya. Lalu curl underscore 1 itu valid karena penggunaan underscore sangat disarankan itu pada MATLAB ya. Kalau kita gunakan spasi itu tidak akan jalan nanti programnya. Lalu kalau 2 underscore data ini itu tidak valid karena MATLAB ini akan mengira bahwa angka 2 ini mengikuti instruksi lain sehingga akan muncul error nanti ya. Lalu di titik 23 ini itu tidak valid juga karena titik 2 di MATLAB itu adalah operator range. Itu contohnya yang sudah kita sini 1/10 ya. Dimana kita akan mendapatkan pesan unexpected MATLAB operator. Lalu time itu valid. Tapi kalau menggunakan time ini kita harus hati-hati. Jangan tertukar dengan time.
T-nya huruf kecil karena MATLAB itu case sensitif. Lalu selanjutnya itu time underscore from underscore start itu valid karena ini formatnya sangat baik untuk MATLAB agar kode mudah dibaca. Lalu 10 underscore hasil underscore terakhir itu tidak valid karena diawali dengan angka. Lalu nilai tanda hubung awal ini. Jadi ini kita katakan tidak valid. Mengapa demikian? Karena MATLAB akan membacanya sebagai operasi pengurangan, bukan sebagai tanda hubung gitu. Jadi operasi dari pengurangan nanti. Jadi variabel nilai dikurangi dengan variabel awal. Itu yang akan terjadi nantinya. Oke, itu adalah untuk soal nomor 3. Dan selanjutnya kita bersihkan dulu ya. Kita masuk kepada soal nomor 4. Nah, yang diminta di sini pada soal nomor 4, definisikan vektor dan matriks berikut ini di dalam MATLAB. Ada 10, 20 baris ya, dan ini kolom, ini ada 4 baris dan juga kolom 4. Oke. Kalau ini kita sudah buat juga, jadi kita tinggal menjalankannya saja. Ya. Jadi kalau kita buat ya, V1. Oh, maaf. Kita runkan saja ya. Nah, untuk M kan sudah dibuat sini, maka hasilnya demikian. Lalu coba kita minta ini. Nah, dia akan tertampil. Dan juga ini vektor kolomnya. Nah, jadi titik koma ini itu sebagai spasi, tapi spasi ke baris selanjutnya, seperti itu. Itulah kegunaan dari titik koma ini pada matriks ya, untuk kondisi matriks ya. Oke, kita clearkan. Dan selanjutnya kita masuk kepada yang selanjutnya. Nah, yang diminta di sini kan gabungkan matriks A dan B berikut ini. A sudah kita lihat berapa, B sudah berapa, menjadi C sama dengan A, B. Ya, tapi sebelum kita jalankan ya, menjadi seperti yang diminta tadi, kita perlu memasukkan data-datanya dulu karena sini kan belum ada terbaca di workspace. Jadi A tadi itu 4, 8, 2 dan 4 ya, itu tadi ya. Ini lupakan tanda kurung siku ya. Ya sesuai ya, sesuai ya. Lalu kita masukkan B nya itu 1 min 1 ya. Jadi yang diminta pertama itu kan tadi C ya, C nya A dikalikan dengan B ya, A dikalikan dengan B. Ya, hasilnya adalah demikian. Ya, kita sudah mau perhitungannya di sini ya. Maaf, bukan sini ya, tapi sini. Oke. Ya, dimana 15 dapat 12 dan seterusnya 46. Ya, itu pas. Oke. Dan selanjutnya yang diminta itu ini ya. W-nya itu menjadi B min B. Oke. Ini sama dengan tanda kurung siku ya. B min B ya. Nah, inilah hasilnya. Lalu mengapa di sini ada min 1 dan seterusnya, tapi sini hanya positif? Nah, kalau di sini kan semua sama. Ya karena ini kan ada tanda negatif. Kalau B tadi ini kan dia
cuma sini negatifnya. Ya kalau yang ketiga ini sesuai karena tidak ada pertambahan negatifnya. Tapi kalau ini kan tambah negatifnya. Jadi negatif di sini ya menjadi positif. Tetapi yang positif yang lainnya itu menjadi negatif. Ya, itulah adalah penjelasannya untuk soal nomor 5 ini. Ya, oke, dan selanjutnya kita masuk kepada modul 3. Oke, ini dia modul 3. Ya, kalau di sini kita sudah buat semua. Kita sudah simpan semua ya. Jadi kita tinggal menjalankannya saja. Jadi diminta sini kan pertama buatlah program dengan mfile untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 6,5. Lalu kita beri nama program ini dengan proc underscore balok ya. Dan itu kita simpan pada di sini. Oke, yang diminta kan simpan dalam proc balok ya. Nah, ini dia. Oke, kita jalankan saja. Untuk menjalankannya ini kita masukkan tadi datanya itu kan 5, 3 dan 6,5 ya. Nah, dapatlah segini hasilnya. Ini kita ikuti yang ada di sini. Jadi V itu volume, L untuk luas permukaan dan proc balok. Lalu kita ikuti di panjangnya kan 5, lebarnya 3 dan tingginya 6,5. Maka dan juga di sini inilah untuk rumus menghitung volumenya dan ini untuk rumus menghitung luas permukaan. Dan untuk volumenya kita dapatkan 7,5 lalu luasnya itu sebesar 134. Oke. Itu untuk proc balok ya. Dan selanjutnya diminta di sini buatlah suatu fungsi mfile untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dan spesifikasi nanti ada masukkan fungsinya yaitu panjang, lebar, dan tinggi balok ya. Lalu keluaran fungsi itu volume dan luas permukaan balok ya. Oke, jadi untuk ini kita juga sudah membuat ya. Namakan tadi dengan hitung balok. Nah, ini dia. Kita bersihkan dulu ya. Maaf. Oke, coba kita jalankan. Nah, masukkan panjang balok. Panjang baloknya kita buat saja 2. Lebar 3, 5. Oke. Lalu kita buat ini volumenya. Nah, volumenya 30. Untuk luas permukaannya nah 62. Kalau kita hitung kan 2 kali 3 kali 5 itu kan 2 kali 3 6, 6 kali 5 30 lah, sesuai. Dan juga begitu. Tetapi kalau di sini kita harus fokus, saya katakan. Kenapa harus fokus? Ya, kalau saja kita salah membuat di sini V-nya kecil ya. Coba kita buat V-nya kecil. Nah, dia tidak mendeteksi karena tidak sesuai dengan sini. Karena sini harus ada V-nya besar. Karena sini terdeteksi V besar bukan V kecil, oke? Okay? Nah, itu harus kita perhatikan. Ya. Dan selanjutnya yang diminta sini adalah buatlah fungsi sama seperti tadi, tetapi kita tambahkan dengan tetapi ini untuk hitung prisma ya. Ya, hitung prisma. Saya sudah buat sini ya. Nah, ini kita coba jalankan ya. Nah, masukin panjang prisma. Prismanya panjang 3. Oh, salah, maaf.
kita belum terlalu buru tadi ya, sorry. Oke, kita jalankan 2, 3, 4. Di sini langsung tertampil. Kenapa? Ya, di sini kan sudah ada dia untuk menampilkan hasilnya langsung F dan F ini. Jadi ini rumusnya ya, ini kan sesuai ini. Jadi nanti yang akan tampil ya ini volume prismanya seperti sesuai ini kan. Lalu langsung dihasilkan nanti dengan ini. Lalu begitu juga dengan ini nanti langsung masuk dia ke luas permukaannya ya. Itu untuk hitung prisma. Lalu selanjutnya yang diminta di sini itu buatlah suatu program untuk mendapatkan segitiga pascal. Pengguna harus memasukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui command input. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampil keluaran yang kita lihat ini ya. Oke, kita juga sudah membuat. Ya, kalau sini kita sudah buat semua, jadi kita tinggal menjalankannya saja. Ya, ini dia. Tapi kita bersihkan dulu ya. Oke, nah masukkan jumlah level kan. Sebenarnya saya ingin menjelaskan daripada codingan ini ya. Pada end input masukkan jumlah level ini meminta kita user untuk memasukkan angka yang menentukan berapa banyak baris segitiga yang ingin ditampilkan. Nilai tersebut ditampilkan dalam variabel n. Inilah yang sudah kita lihat kan. Diminta untuk masukkan jumlah level. Kita sebagai user diminta untuk masukkan angka berapa yang kita mau. Jadi kalau kita buat 4 ya, hasilnya sama seperti yang tadi kan. Nih. Lalu untuk yang kedua ya, di sini kita lihat ada for i 0 n sampai 1 ya, ini adalah loop perulangan luar yang mengatur barisnya. Nah, dalam matematika ini baris segitiga pascal ini dimulai dari indeks 0 sehingga pengulangan berjalan dari 0 hingga n sampai 1. Lalu for j sampai dengan 0 ini itu adalah loop dalam ya mengatur kolom pada setiap baris. Ya, karena setiap baris ke i memiliki i plus 1 elemen, perulangan ini berjalan dari 0 sampai nilai i saat itu. Lalu sini ada nilai sama dengan n cosec ini, itu fungsi dari ini ya. Pada MATLAB itu digunakan untuk menghitung koefisien binomial atau kombinasi NCR. Lalu sudah fprint percentage nilai ya, ini berfungsi untuk mencetak angka nilai ke layar sebagai bilangan bulat, yaitu pada persentasenya dan diikuti dengan spasi. Lalu fprint ini setelah semua angka dalam satu baris selesai dicetak oleh loop dalam, perintah ini akan memindahkan kursor ke baris baru. Ya, ini n per n ini ya. Untuk mulai mencetak baris berikutnya. Ini kan untuk kondisi level 4 ya. Coba kita masukkan 7 ya. Level 7. Nah, sesuai ya jika kita lihat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tugas selanjutnya, atau latihan selanjutnya itu buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Spesifikasi dari fungsi tersebut ialah masukkan tanggal bulan dan tahun awal serta tanggal bulan dan tahun akhir. Keluarnya nanti jumlah hari di antara dua tanggal tersebut. Beri nama fungsi ini dengan hitung underscore hari, misalkan kita ingin dan seterusnya. Oke, untuk hitung hari ini ya, kita sudah membuat. Oke, jadi pada codingan ini ya, untuk function ini yang pertama ini ya, ini mendefinisikan fungsi bernama hitung hari ya. Hitung hari, fungsi ini menerima 6 input. Ini tanggal bulan dan hari awal, tanggal
tahun, bulan, tanggal, akhir. Oke. Lalu kita lihat di sini ada datetime ya. Datetime ini. Datetime awal dan datetime akhir. Ini adalah fungsi boundMATLAB untuk mengubah angka biasa menjadi format tanggal resmi. Ya, kalau kita lihat di sini kan ini baris ini membuat dua titik waktu awal dan akhir. Ya. Lalu days atau selisih di sini. Itu karena hasil pengulangan tadi masih dalam format ya, maksudnya di sini tadi ya, ini lupa saya jelaskan ya. Kalau ini itu MATLAB ini kan bisa katakan cerdas ya, karena bisa langsung menggunakan objek tanggal. Jadi hasil dari pengulangan ini bukan angka biasa, melainkan sebuah objek durasi. Jadi karena ini kan masih pengurangannya itu atau hasilnya itu masih sebuah objek durasi ya, contohnya itu 24 jam atau 1 hari. Jadi fungsi days ini ya, digunakan untuk mengubahnya menjadi angka murni agar bisa diolah lebih lanjut lagi. Oke, untuk memakainya ya, ini kita copy saja ini ya. Misalnya kita buatlah tahun untuk T1 ya, itu ya jawabannya 7 hari perbedaannya, karena tanggal 2 ke tanggal 9 kan itu cuman beda 7 hari ya, atau 1 minggu ya. Tapi coba kita buat dalam jarak jauh ya. Ya di sini kan durasi 2006 ya, kita coba 1 tahun berikutnya ya, tapi kita coba saja untuk tanggal 8 di bulan bulan 7 mungkin ya, atau bulan 9 saja. Berapa hari? Nah, 190 hari perbedaannya. Ya, itulah untuk fungsi daripada hitung hari ini ya. Oke, kita klik bersihkan. Itu adalah untuk latihan yang terakhir ya. Lalu kita masuk ke tugas yang pertama agar lebih memahami ya seterusnya, dan simpan program tersebut dengan nama balok M, maksudnya balok fungsi tabung dan kerucut ya. Untuk ini balok tadi ya, balok, lalu kerucut dan tabung ya. Ini kan sudah sesuai ya, channel function ya. Kalau kita jalankan ya, ini lupa saya. Ini kita seperti dulu. Nah, jawabannya 52. Jadi kita harus masukkan ini dulu untuk jalankan, tidak bisa langsung run. Oke. Untuk balok. Lalu untuk kerucut ya, ini juga sama juga, tetapi kan kalau kerucut kan dia butuh jari-jari dan tinggi, jadi kita gantikan saja jari dan tingginya jadi R dan T. Kalau sini dia kan balok PLT. Jadi kalau kerucut R dan T. Di sini salah ya, kerucut ya untuk ini ya. Ini sebenarnya tidak berfungsi, tapi sebagai pengingat aja, sebagai komentar gitu ya. Ini adalah luasnya kita ganti rumusnya, dan juga volumenya kita ganti. Di sini kan ada perbedaannya, dan juga di sini ini tabung juga kita ganti. Saya lupa untuk ganti ya, tabung 57 terusnya. Oke ya, ini sudah sesuai ya. Oke, itu adalah untuk tugas yang pertama.
Lalu untuk tugas kedua ini kan setelah selesai kita buat fungsi yang tadi ya, kita diminta untuk membuat script yang meminta inputan dari user. Bangun ruang apakah yang diminta dihitung luas dan volumenya. Jadi contoh template itu nanti program hitung luas dan volume, lalu kita diminta pilih bangun ruang antara balok, tabung, dan kerucut. Lalu kalau kita masuk ke satu nanti akan diminta ini hitung volumenya dan seterusnya. Oke. Sini saya juga sudah membuat kita buat namanya kemarin itu bangun ruang. Oke, kalau ini langsung kita nyangkut aja. Nah, di sini sudah diminta pilih bangun ruang dari tiga ini. Kalau kita masukkan balok, nanti tampilannya akan seperti ini ya, diminta panjang, lebar, tinggi. Lalu kita akan jalankan ya. Ini ada volume baloknya, langsung dihitung nanti dengan di sini. Nanti kalau di sini airplane ini langsung tampilkan hasilnya dan juga dua sini. Lalu kalau kita memilih tabung, diminta untuk masukkan jari-jari, lalu masukkan tinggi ya, itu nanti langsung tampilkan sini dari rumus ini dua ini. Nah, lalu kalau kita bisa masukkan perhitungan kerucut ya, nanti akan muncul kerucut, lalu inputnya kita masukkan jari-jarinya, masukkan tingginya, dan nanti akan dihitung ya. Tiga di sini dihitung dari garis pelukis, volumenya, luas permukaannya akan tampil nanti. Oke. Coba ya. Nih kita masukkan balok. Balok seperti yang saya katakan tadi kan diminta input ya, masukkan panjang. Kita buat 3. Nah, langsung terhitung dia karena ada print ini. Dia langsung menampilkan hasil dari operasi di sini. Lalu coba kita masukkan yang tabung. Nah, tabung ini yang ada di sini nih. Muncul tabung pertama ini, baru kita masukkan jari itu langsung akan tampil sama seperti yang tadi. Cuman bedanya kan di sini inputannya, namanya, lalu rumusnya ya. Begitu juga dengan yang kerucut. Kerucut di sini sama seperti tadi ya. Hanya beda di rumus, lalu inputnya ya. Hanya beda satu, dan juga kalau di kerucut ini ada tambah satu nih, S-nya ya, atau garis pelukis. Ini kan tadi pilihan 4 ya. Bagaimana kalau kita pilih keluar? Ya program selesai karena tidak ada dihitung pada tidak ada dihitung sama sekali di sini ya. Makanya jadi program selesai karena langsung keluar. Oke. Ya, kita lalu sini ada berikut adalah data nilai mata kuliah pemrograman dari sekelompok mahasiswa. Ya, salinglah data tersebut ke file Excel, kemudian bacalah file tersebut menggunakan MATLAB. Langkah selanjutnya, hitunglah nilai akhir setiap mahasiswa dengan rumus berikut. Nilai akhir sudah kita dapatkan ya. Untuk yang pertama di sini ya, karena ini kan diminta masukkan ke Excel untuk membaca nilai-nilainya nanti, dan ini saya sudah masukkan ya. Nah, di sini saya menyimpannya di data C ya, pada users Asus nih bab 3. Saya masukkan di sini data nilainya. Mengapa harus di sini? Agar nanti bisa terbaca oleh MATLAB. Karena kalau di MATLAB ini dia harus satu tempat, tidak boleh berbeda tempat. Jadi kalau kita masukkan ke dokumen, ya itu tidak bisa terbaca. Karena apa? Karena dia beda file atau beda tempat. Jadi harus satu tempat agar bisa terbaca ya. Nih, dan juga di sini ya. Pada ini nama filenya itu, dan data readable atau nama file itu dari sini itu fungsi untuk mengimport pakai Excel tadi ke dalam MATLAB, dan fungsi readable ini itu mengubah tabel Excel menjadi format table di MATLAB yang sangat mudah dikelola ya. Itu mirip seperti tabel di database ya.
Jadi nama file ini juga harus sesuai dengan yang ini. Bahkan semuanya juga sesuai. Kalau hilang satu saja hurufnya itu akan berdampak, tidak akan berjalan. Ya. Lalu selanjutnya itu di sini UTS, data UTS dan sesuai dan selanjutnya itu di sini kita mengambil kolom spesifik dari file Excel tadi menggunakan tanda titik data titik nama kolom. Nah, ini memberitahu MATLAB untuk hanya mengambil data di kolom UTS, UAS atau quiz dan menyimpannya ke variabel yang baru. Lalu di sini ada nilai akhir. Ya, tadi kan diminta. Ya, di mana tadi? Nah, diminta di sini kan nilai akhirnya itu kan untuk mendapatkan nilai akhir 40% dikalikan UTS ditambah dengan 40% dikalikan dengan UAS dan ditambah 20% dikalikan dengan kuis ya. Oke. Jadi di sinilah perhitungannya. Dan ini adalah bagian perhitungan matematisnya. Jadi kenapa kita di sini gunakan simbol dot multiply ya. Ini digunakan untuk perkalian elemen demi elemen. Ya, artinya nilai UTS nanti di mahasiswa A dikalikan dengan 0,4 lalu dijumlahkan dengan UAS dan kuis mereka sendiri. Ini memastikan perhitungan dilakukan dengan benar untuk setiap baris mahasiswa. Jadi kenapa sini 0,4 tidak 40%? Karena kalau MATLAB ini hanya membaca tidak bisa membaca persen ya, tapi makanya kita bagikan 40 bagi 100 ya dapat 0,4. Jadi itu kita masukkan di sini. Oke. Lalu pada selanjutnya ya di sini ya. Itu dimana kita membuat tabel ringkasan di command window. Kita menggabungkan kolom nomor mahasiswa dari Excel asli dengan hasil nilai akhir yang baru saja kita hitung. Lalu memberi nama kolom tersebut agar rapi nantinya. Dan selanjutnya sini ada bar nilai akhir bersama skor, di mana fungsi daripada bar ini mengubah angka tadi menjadi grafik batang. Parameter color, face color ini ya itu menggunakan kode warna RGB, red, green, dan blue. Itu untuk memberikan warna biru muda agar tampilan visualnya itu lebih menarik. Dan yang terakhir itu di sini ya, selanjutnya untuk ini label dan title itu ya, label title itu memberikan keterangan pada sumber X, Y, dan judul agar kita tahu apa yang sedang divisualisasikan. Lalu ada grid on. Ya, ini memunculkan garis-garis bantu atau sini garis kisi agar lebih mudah dibaca. Atau di latar belakang grafik ini agar nilai batang lebih mudah dibaca posisinya di mana. Oke. Lalu di sini ada set ya, set GCA dan seterusnya. Ini adalah bagian sangat penting di mana perintah ini mengganti angka indeks di bawah batang dengan nama asli mahasiswa yang diambil dari kolom nama nilai Excel-nya. Coba kita jalankan ya. Nah, kita sudah lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ini adalah nomor mahasiswanya satu dan seterusnya, nilai-nilai akhir mereka dari perhitungan ini. Oke. Lalu ini adalah grafik batang daripada nilai akhir mahasiswa tersebut. Ya. Ya, seperti yang tadi itu kita pakai ya. Dimana di sini yang membuat grafik batangnya kita buat face color itu agar berwarna tadi biru muda ya, kita bisa lihat sini grafik batangnya ini untuk memudahkan kita dan ini untuk perhitungannya agar kita langsung dapat mencatatnya saja. Oke. Itu untuk data nilai kita bersihkan ya, langsung kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, sekarang coba Anda membuat fungsi dari praktik sebelumnya. Kalau ini kita buat ya di fungsi ya kalau tidak salah. Nah, ya di fungsi. Jadi kalau di sini ya, kalau saya akan jelaskan ya. Kalau CLC clear dan close all ini adalah langkah sapu bersih ya. Seperti kita tahu, CLC membersihkan napas, clear juga menghapus variabel lama di memori, dan close all menutup semua jendela grafik yang terbuka. Ini tujuannya agar program berjalan segar tanpa gangguan data lama. Lalu di sini ada data readable atau nama filenya. Lalu UTS data UTS, UAS data.uas, quiz data.quiz. Ya, ini sama seperti sebelumnya. Kita mengambil data UTS, UAS, dan quiz dari Excel, lalu menghitung nilai akhir dengan beberapa persentase masing-masing. Dari sini kita kan sudah membaca, sama seperti tadi. Ini juga di sini. Oke. Lalu di sini ada XGrid, YGrid, XGrid dan seterusnya. Itu karena data Excel kita hanya berupa titik-titik koordinat tertentu, kita perlu membuat kanvas kosong berupa jaring-jaring koordinat dari nilai 0 sampai 100 untuk sumbu X, yaitu untuk UTS, dan sumbu Y untuk UAS. Ini agar area grafik nanti terisi warna secara penuh, bukan cuma titik-titik saja. Lalu untuk Z-grid ini dan seterusnya itu ini bagian yang bisa kita katakan paling canggih ya, karena data ini berfungsi untuk menebak atau mengisi nilai di antara titik-titik data yang ada. Jadi MATLAB akan menghitung perkiraan nilai akhir untuk setiap koordinat di XGrid dan YGrid menggunakan metode biharmonik V4 ini. Jadi hasilnya adalah permukaan data yang halus. Oke. Dan yang kemudian kita lihat di sini ada contours ya. Ini dimana contours ini itu untuk membuat grafik kontur yang diisi warna. Angka 20 itu menentukan seberapa halus gradasi warnanya. Jadi semakin tinggi akan semakin halus. Lalu ada line color ya. Line color ini dan non ini itu menghilangkan garis-garis hitam di antara warna, agar grafik terlihat sangat mulus seperti gradasi. Dan untuk color bar ini itu untuk menampilkan batang keterangan warna di samping grafik. Warna kuning biasanya mewakili nilai tinggi dan biru untuk nilai rendah. Dan yang terakhir ini ada X label, nilai UTS, D labelnya UAS, titelnya visualisasi nilai akhir. Jadi memberikan identitas pada sumbu X nantinya ini dan sumbu Y untuk nilai UAS. Dengan grafik ini kita bisa melihat secara visual di area mana kombinasi UTS dan UAS menghasilkan nilai akhir tertinggi. Dan untuk titel ini nanti akan muncul pada grafik nanti pada atas nanti ada visualisasi nilai akhir. Dan kita jalankan saja. Nah, ini sudah kita lihat ya visualisasi nilai akhirnya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya area kombinasi UTS dan UAS yang menghasilkan nilai tertingginya di mana. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal terakhir ya. Dimana diminta di sini kan sekarang coba Anda membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut. Sehingga yang terakhir yaitu membuat grafik A, B, dan C dalam satu figur. Ya. Ya, kita sudah membuat semuanya dan kita tinggal menjalankan saja. Oke. Untuk soal A ya, kita akan membeda sedikit pada codingan ini. Ya, yang pertama kan ada X space dan seterusnya itu fungsi space ini digunakan untuk membuat
dari angka yang berjarak sama. Di sini kita membuat 1000 titik data dari 2pi, dari negatif 2pi, dan itu sekitar negatif 6,28, lalu 2pi itu 6,28. Lalu selanjutnya y sin 2 dikali x ini itu adalah fungsi utamanya. Jadi kita menghitung nilai sinus untuk setiap titik x yang sudah dibuat. Lalu di sini ada plot ya, plot x, y, b, limit, di mana x ini menghubungkan titik koordinat x dan y, ya, x ini. Lalu b itu singkatan dari blue yang menentukan warna garisnya. Lalu limit ini 1,5 ini itu untuk mengatur ketebalan garis akan lebih jelas melihat di layar videonya nanti, grafiknya nanti. Lalu ada click on, ini perintah untuk memunculkan garis-garis kotak atau visi pada latar belakang grafik. Nah, ini sangat membantu kita untuk melihat dengan tepat di mana titik puncak dan dasar gelombang berada pada sebuah angka. Lalu cerita grafiknya ini ya, bentuk X labelnya ini itu nanti memberikan identitas pada grafik, dan titel ini itu nanti pada grafik akan muncul paling atas, yaitu nanti akan muncul grafiknya sama dengan sin 2x ya. Sementara X label ini untuk memberi nama pada sumbu horizontal dan vertikal agar grafik informatif secara akademis. Ya, ini bisa kita lihat. Ini adalah X dan Y-nya. Nah, ini titelnya tadi seperti kita katakan. Oke, kita masuk kepada selanjutnya ya. Di sini kita juga sudah membuat, tapi di sini perbedaannya, inti dari perbedaan ini cuma di sini ya. Jadi ada tambahan plus pi per 2 di dalam kurung tersebut sebagai pergeseran pas. Nah, ini kenapa R ya? Kenapa merah? Karena di sini kita masukkan R. Kalau di sini tadi kan blue, kalau R kan red ya, makanya jadi warna merah ya. Lalu untuk yang ke C ini ya, kalau di sini kita menggunakan minus pi per 2. Nah, dalam matematika, tanda minus di dalam kurung menyebabkan grafik bergeser ke kanan atau fasenya terlambat, pasti terlambat lah kita katakan. Nah, ini dia akan bergeser ke kanannya, menyebabkan fasenya terlambat. Nah, untuk yang kedua ya, di sini dimana ya kita kan selimpes ini itu kita membuat 1000 titik angka dari minus 10 hingga sampai 0. Nah, sebenarnya ya ini itu bagian paling krusial untuk kita jelaskan ya, karena tanda titik sebelum pangkat itu kita sebut dengan elemen wise operator. Nah, mengapa kita pakai titik di sini? Kenapa tidak langsung pangkatnya aja? Karena X itu adalah sebuah kumpulan angka atau vektor. Jadi jika kita ingin menghitung pangkat 3 untuk setiap angka di dalamnya, bukan mempangkatkan matriksnya. Jadi tanpa titik, MATLAB akan mengeluarkan error nantinya. Lalu di sini sama seperti tadi ya, tapi kalau M ini itu kepanjangan dari magenta atau ungu kemerahan. Warna ini sangat kontras, jadi terlihat lebih jelas lah nanti pada video ya. Lalu kita tampilkan tadinya nih, ini kan terlihat sangat jelas karena ini warna magenta, ungu kemerahan tadi ya. Nah, selanjutnya di sini pada bagian E ya, di sini ya,
di sini kita menggunakan stem ya, karena datanya berupa titik terpisah atau himpunan ya. Kalau ini bagiannya ini itu bus ini kan membuat sebuah vektor yang berisi sekumpulan angka acak. Karena tidak ada variabel x yang ditentukan, MATLAB secara otomatis akan menganggap angka-angka ini berada pada kondisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk stem dia ini ya, itu stem itu berbeda dengan plot yang menyambungkan titik dengan garis. Jadi stem akan membuat garis tegak lurus dari sumber X ke setiap titik data. Ini adalah standar internasional untuk menampilkan sinyal atau data diskrit. Lalu fillet itu membuat bulatan di ujung garis menjadi warna penuh atau tidak bolong, sehingga lebih kontras terlihat nanti di video. Lalu Maxes 8 ini itu memperbesar ukuran bulatan agar kita bisa melihat posisi tiap data dengan sangat jelas. Ya, kita akan jalankan. Nah, ini dia. Jadi dia lebih jelas ya kalau kita lihat. Oke. Dan selanjutnya ya, di sini grafik gabungannya. Nah, pada grafik gabungan ini kan diminta yang terakhir adalah tampilkan grafik A, B, dan C dalam satu figur. Jadi X, line space ya sampai YC ini itu kita membuat satu sumbu X yang sama untuk semua fungsi. Lalu kita menghitung 3 nilai Y yang berbeda, yaitu YA, YB, dan YC berdasarkan nilai fasa tanpa pergeseran, geser kiri dan geser kanan. Lalu pada ini plot X, Y, Y, B, dan seterusnya ini juga bagian paling krusial ya. Secara default perintah plot kedua akan menghapus grafik pertama. Lalu di sini juga ada hold on ya, itu untuk menahan grafik pertama agar tidak hilang saat kita menggambar grafik kedua dan ketiga di atasnya ya. Lalu di sini ada warna ya, di sini ada warna B untuk biru, M untuk merah, G untuk hijau, supaya kita tidak bingung untuk membedakan daripada kumpulan ketiga grafik itu nantinya. Lalu di sini kita gunakan ada legend ya, karena di sini kan ada 3 baris yang berbeda warna, jadi kita wajib menggunakan legend di sini. Jadi perintah legend ini akan memunculkan kotak kecil yang menjelaskan warna biru itu fungsi apa, merah apa, dan hijau apa. Jadi ini membuat grafik kita lebih jelas ya. Dan kita jalankan. Nah, ini dia. Merah untuk apa? Nah, ini ada gabungannya. Merah itu untuk Y sin 2 kali X ditambah pi per 2. Biru tuh Y sin 2 dikali X dan seterusnya. Ya. Ini adalah grafik gabungan dari Y, A, B, dan C. Grafik gabungan Y itu ya.